Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Durian Hasukian, salam semangat. Kali ini kita mau melanjutkan pembahasan materi statistika, yaitu rataan hitung untuk data berkelompok yang nantinya akan kita bahas dengan 3 cara. Nanti Sobat Matematika bisa memilih cara mana yang paling cepat menurut kalian. Tonton videonya sampai habis dan dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Selamat belajar ya. Pada pembahasan sebelumnya atau video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menghitung rataan hitung untuk data tunggal. Akan tetapi apabila datanya itu dia sangat banyak, kita harus mengelompokkannya dulu menjadi data distribusi frekuensi berkelompok yang sudah kita bahas di video sebelumnya juga. Maka setelah kita buat dia dalam tabel distribusi berkelompok, bisa kita tentukan rataan hitung untuk data berkelompoknya, yang mana nanti akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah dengan cara metode biasa, di mana untuk metode biasa rataan hitungnya dirumuskan dia dengan sigma fi dikali xi per sigma fi, dengan x barnya adalah rataan hitung, fi nya adalah frekuensi pada interval kelas ke i, xi nya adalah nilai tengah interval kelas ke i. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan rataan hitung dari tabel distribusi frekuensi berikut. Di sini diketahui dia kelasnya, kemudian ada frekuensinya. Maka untuk menyelesaikannya berarti yang pertama harus kita buat dulu kelasnya, kemudian frekuensi, kemudian xi-nya karena itu kita butuhkan di soal, kemudian sigma fi dikali xi. Ya, ingat di sebelumnya kita sudah belajar juga bagaimana cara menentukan nilai tengah, yaitu xi sama dia dengan batas atas ditambahkan batas bawah dibagikan dengan 2. Sehingga dari sini nilai tengah untuk kelas pertama adalah 60 ditambah 62 dibagi 2, yaitu 61. Kemudian yang ini 64, kemudian 67, yang ini 70 dan 73. Bagaimana Bang caranya biar ini lebih cepat? Nah, kalau di sini dia 61 tambah 1 dari sini, ini pun tambah 1 berarti 64, tambah 1 67, tambah 1 70, tambah 1 73 biar lebih gampang nanti ya. Kemudian kita kalikan nih, 5 dikali 61 kita letakkan di sini, yaitu 305. Kemudian 18 dikali 64 1152, kemudian 42 dikali 67 2814, kemudian 27 dikali 70 yaitu 0, 49 418, kemudian 8 dikali 73 adalah yang ini 24 258. Oke, maka totalnya nanti adalah 6.745. Sedangkan kita lihat total dari FI-nya, 18 ditambah 42 itu 60, kemudian 5 ditambah 27 32 tambah 8 40, 60 tambah 40 yaitu 100. Sehingga dari sini bisa kita cari X bar atau rataan hitung sama dia dengan rumusnya tadi adalah sigma fi dikali xi per sigma fi. Maka kita langsung masukkan ini 6745 dibagikan dengan sigma fi nya 100, atau kita peroleh hasilnya 67,45. Itulah dia rata-ratanya. Sekarang kita masuk ke metode yang kedua, yaitu dengan metode rataan sementara. Untuk metode rataan sementara, jika X bar S merupakan rataan hitung sementara, maka rumus untuk menghitung rataan hitung adalah X bar atau rataan hitung sama dengan rataan sementara ditambahkan sigma fi di per sigma fi, di mana X bar tadi sudah kita buat adalah rataan hitung, X bar S ini adalah rataan hitung sementara, fi nya frekuensi pada interval kelas ke i, di nya adalah xi dikurang x bar, di mana xi nya itu adalah nilai tengah, sedangkan x barnya itu adalah rataan hitung sementara. Langsung kita masuk ke contoh. Tentukan rataan hitung dari tabel distribusi frekuensi berikut ini. Diketahui ada dia 6 kelas ya. Maka coba kita selesaikan bagaimana caranya. Kita cari dulu berapa frekuensinya.
3, 4, 16, 10. Berarti yang ini 20, 30 tambah 10 berarti 40. Ya. Kemudian XI-nya kita cari, tadi rumusnya adalah jumlah batas atas dengan batas bawah dibagi 2. Berarti 150 tambah 154 dibagi 2, yaitu 152. Kemudian ini kan tambah 2 tadi ya, ini lihat 150 dengan 152 tambah 2 berarti ini pun tambah 2 lagi, 157. Itu biar lebih gampang, tidak usah lagi kita jumlah-jumlahkan ya. Berarti ini 162, ini 167, 172, 177. Bisa kira-kira ya. Ini kita peroleh dari jumlahnya dibagi 2. DI-nya ingat XI dikurang X bar S. Untuk menentukan rataan hitung sementaranya, terserah mau kita ambil yang ini kah, yang di tengah atau yang di pinggir, terserah kita. Tapi saya sarankan kita ambil yang frekuensinya terbanyak. Kenapa Bang yang frekuensinya terbanyak? Biar nanti perhitungannya tidak terlalu besar itu. Berarti kita ambil dia, rataan hitungnya atau rataan sementaranya adalah 162. Nah, berarti XI-nya yang ini kan tetap XI dikurang X barnya yaitu 0. Kemudian 157 dikurang 152 berarti minus 5. Yang ini minus 10. Yang sedangkan di bawah 167 dikurang 162 5. Ini kurang ini 10 dan 15. Kemudian FI-DI-nya. Inilah FI-nya, yang ini DI-nya tinggal kita kalikan. 3 dikali minus 10 minus 30. Kemudian 4 dikali minus 5 minus 20. 16 dikali 0 0. 10 dikali 5 50. Kemudian 6 dikali 10 60. 1 kali 15 15. Oke, maka sigma FI-DI-nya kita jumlahkan. Yang ini 50 ya. Dengan 50 habis berarti tinggal 60 tambah 15 yaitu 75. Maka dari sini bisa kita cari rataannya. Tadi rumusnya adalah rataan sementara ditambahkan sigma FI-DI per sigma FI. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Sama dia dengan rataan sementaranya adalah 162 ditambah sigma FI-DI-nya 75 per sigma FI-nya 40. Atau sama dia dengan 162 ditambahkan 75 dibagi 40 bisa 1,35 dibagi 40 berarti kira-kira 7/8 yaitu 875. Atau sama dia dengan 163,875. Itulah dia jawabannya ya. Sekarang kita masuk ke metode yang ketiga atau yang C, yaitu metode coding atau pengkodean. Untuk metode coding ini sendiri merupakan pengembangan dari metode simpangan rata-rata dan dirumuskan dia dengan X bar sama dengan X bar S ditambahkan sigma FI UI per sigma FI dikalikan dengan P. P itu apa? P-nya adalah panjang kelas. Dan UI-nya itu mulai dari 0 plus minus 1 plus minus 2 itu nanti kodenya. X bar S itu rataan sementaranya, FI-nya adalah frekuensi dari interval kelas ke I. Sebagai contohnya kita langsung lihat contoh soal di sini. Tentukan rataan hitung dari interval data distribusi frekuensi. Ada 6 kelas. Maka kita selesaikan dengan metode coding. Kita cari dulu frekuensinya 35 ini 8 tambah 7 15 22 berarti dia 30. XI-nya tadi adalah jumlah data jumlah batas atas dengan batas bawah dibagi 2. Berarti ini jadi 44,5. Kemudian 54,5, 64,5, 74,5, 84,5, dan 94,5. UI-nya yang mana? Terserah kita mau mengambil di mana dia rataan sementaranya. Maka apabila kita ambil rataan sementaranya, nah misalkan yang ini kita ambil rataan sementaranya ya. Rataan sementaranya 74,5. Maka
kodenya disinilah dia 0, ke atas dia negatif, ke bawah dia positif. Nah, kalau sudah seperti ini kan tinggal enak mengalihkan FI dikali UI-nya. 3 dikali minus 3 minus 9, 5 dikali minus 2 minus 10, 7 dikali minus 1 minus 7, yang ini dia 0, yang ini 4, ini 8. Kita jumlahkan dulu, yang ini 12, sedangkan ini 19 dengan 7, 26, dikurangi 12 berarti minus 14. Kita lihat dulu panjang kelasnya berapa. Nah, untuk mencari panjang kelasnya, sebelumnya kan sudah kita buat tepi atas dikurangi tepi bawah, atau bisa kita hitung satu persatu. Tetapi biar lebih gampangnya, kita kurangkan saja dia nilai tengahnya. 54,5 dikurang 44,5 yaitu 10, itu panjang kelasnya. Atau bisa juga 40, 41, 42 sampai dengan 49 yaitu 10. Maka rataan hitungnya sama dia dengan, kita buat dulu rumusnya, rataan sementara ditambah sigma FI kali UI per sigma FI dikalikan dengan panjang kelas. Rataan sementaranya tadi adalah 74,5 ditambahkan sigma FI UI minus 14 dibagikan sigma FI-nya 30 dikalikan panjang kelasnya 10. Oke, yang ini habis ya, berarti jadi sama dia dengan 74,5 minus 14, berarti jadi kurang 14 dibagi 3, yaitu 4,67. Maka hasilnya sama dia dengan 69,83. Itulah dia rata-ratanya. Jadi dari sini ada 3 cara tadi. Yang pertama dia adalah dengan metode biasa, yaitu X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Kemudian yang kedua, X bar sama dengan rataan sementara ditambahkan sigma FI DI per sigma FI. Dan yang ketiga, metode coding, yaitu X bar sama dengan rataan sementara tambah sigma FI UI per sigma FI dikalikan dengan panjang kelas. Menurut saya pribadi nih ya, tergantung sobat matematika memilih mana yang paling cepat. Menurut saya sih metode yang ketiga atau metode coding dia yang tidak terlalu membutuhkan hitung-hitungan yang besar, sedangkan metode biasa itu dia sangat membutuhkan hitungan yang banyak ya. Akan tetapi biasanya memang yang paling cepat kita ingat itu adalah metode yang pertama karena sedikit rumusnya. Tapi terserah kalian mau memilih yang mana nantinya. Jadi kira-kira sampai di sini dulu pertemuan kita ya sobat matematika. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa membantu kalian dalam belajar di rumah. Buat yang belum subscribe, silahkan like dan subscribe video ini. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak orang yang akan belajar bersama kita di channel ini. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Salam sehat.